Solo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah HP 3 jutaan bagus. Serius, namanya iQOO Z7X. Dan kalau kalian tanya, iQOO itu apa sih? Brand baru yang nggak jelas kah? Kalian salah. iQOO sendiri ini adalah sub-brand Vivo yang fokusnya lebih ke performa. Vivo pasti kalian udah pada tahu lah ya, banyak yang bilang itu HP Genjutsu, harga nggak sesuai performa. Nah, kali ini Vivo ngebawa iQOO ke Indonesia buat kaum mendang-mending kayak kalian yang suka nyinyirin Vivo. iQOO Z7X sendiri ini punya harga mulai dari 3,1 jutaan. Tapi apa yang dikasih, terutama di sektor performanya, ini udah kayak HP-HP lain yang harganya 4-5 jutaan. Oke, kita ngomongin desainnya dulu. Buat desain serius, ini ganteng. Warna grey yang aku pakai sekarang ini itu punya desain yang cakep. Kalau diliatin ke orang, ini nggak bakal malu-maluin. Buat rumah kameranya ini sendiri termasuk gede, dimana di dalamnya ada 2 buah kamera aja dan di sisi sampingnya itu ada LED flash dan pemanis tulisan fotografi high performance. Ya meskipun terkesan gimmick karena rumah kameranya terlalu besar yang ternyata cuma ada 2 kamera aja di dalamnya, tapi justru ini yang ngebuat desain iQOO Z7X kelihatan cakep. Di sisi atas ini ada lubang mic dan SIM tray yang jenisnya ini hybrid. Jadi kalian harus milih nih antara 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus 1 micro SD tambahan. Di sisi kanan ini ada tombol volume dan tombol power yang jadi satu sama fingerprint scanner. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker yang sayang jenisnya ini mono speaker. Buat NFC dia ada ya, dan posisi sensornya ini ada di samping rumah kameranya. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD 6,64 inci, resolusinya Full HD+, dan punya refresh rate yang ada di 120 Hz. Layarnya ini cukup enak buat dipakai, detailnya oke, warnanya oke. Paling yang jadi kekurangan ada di viewing angle-nya aja yang berasa kurang, karena ini panelnya IPS. Kecerahan layar juga nggak terang-terang banget, jadinya dipakai di luar ruangan agak kurang nyaman. Yang cukup asik itu pas lagi dipakai scrolling ya, karena refresh rate-nya udah 120 Hz yang pengalaman pakainya ini lumayan asik. Oh ya, buat proteksi dia nggak ada ya. Paling dari iQOO sendiri dia ngasih screen protector tambahan yang udah langsung kepasang. Overall kualitas layarnya buat HP 3 jutaan emang bukan yang paling oke, tapi buat HP yang fokusnya ke performa ini udah lumayan oke. Kalau buat performanya sendiri, iQOO Z7X ini pakai Snapdragon 695 sebagai otaknya. Snapdragon 695 sendiri adalah chipset yang umurnya ini udah setahun ya. Dan biasanya ini dipakai di HP-HP harga 4, 5, atau bahkan 6 jutaan juga beberapa masih pakai chipset yang satu ini. Storage yang tersedia ini ada di 8/128 GB dan 8/256 GB. Jadi buat kapasitas RAM ini masih sama, beda di internalnya aja. Buat dipakai harian 695 ini udah termasuk oke, ibarat chipset aman lah yang dipakai aktivitas harian ini udah oke banget. Kegiatan kayak chattingan, main sosmed, nonton YouTube, atau multitasking ini udah aman banget dilakuin di smartphone yang satu ini. Terus gimana nih kalau performanya kita pakai buat main game? Main Mobile Legends ini kita bisa dapetin settingan ultra dengan refresh rate yang ada di high. Selama ngetes FPS ini stabil dan rata di 60 FPS. Dipakai main 3 match pun ini hitungannya masih kerasa stabil buat jalanin game yang satu ini dan mainnya ini udah termasuk nyaman. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ada di Smooth Ultra sampai HD High. Selama ngetes di Smooth Ultranya, FPS ini stabil banget di 40 FPS dan buat dipakai itu udah nyaman. Gyroscope udah hardware, jadinya bikin main game yang satu ini jadi tambah nikmat. Kalau buat main game Genshin Impact di settingan lowest, FPS yang didapat ini ada di kisaran 35-45 FPS ketika lagi traveling. Dan pas lagi battle yang ngeluarin banyak efek ini agak sedikit turun ke 30-40 FPS. Masih tergolong nyaman dan udah bisa lah buat dipakai main. Pengalaman mainnya emang agak kurang asik karena kisaran FPS yang didapat itu nggak tinggi. Tapi di kisaran segitu buat HP harga 3 jutaan itu udah termasuk bagus. Overall pengalaman main game di iQOO Z7X ini udah termasuk oke. Buat ukuran HP 3 jutaan ini punya performa yang lumayan menyenangkan lah buat main di sini. Kalau buat baterainya sendiri, iQOO Z7X ini itu ada di 6000 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 5%. Main sosmed, TikTok, dan IG selama sejam, baterainya ini berkurang sebanyak 7%. Dan buat main Genshin di settingan lowestnya, baterainya ini berkurang sebanyak 18%. Sementara itu buat kecepatan ngecas, ini ada di 80 watt yang buat isi dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam 15 menit.
Untuk sistem operasi, iQOO Z7X ini berjalan di Vantage OS 13 berbasis Android 13. Yap, pakainya Vantage OS dari Vivo, bukan Origin OS kayak yang ada di global. Rasa pakainya ya kayak pakai HP Vivo, jadi buat kalian yang udah pernah pakai HP Vivo bakalan terbiasa pas pakai iQOO Z7X ini. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera iQOO Z7X ini itu dibekali dengan setup dual kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel, kamera depth yang punya resolusi 2 megapiksel, dan kamera depan yang resolusinya ini 8 megapiksel. Buat hasilnya ini standar aja sih. Buat HP 3 jutaan ini kualitasnya masih di bawah HP-HP 3 jutaan lainnya. Ya sekedar oke aja buat nunjukin sesuatu atau dokumentasi. Tapi kalau berharap dapetin hasil yang lebih oke, aku rasa hasilnya ini agak kurang memuaskan buat kelas harganya. Ini contoh perekaman video dari iQOO Z7X Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Kayaknya kalau dipakai jalan kurang stabil ya. Cuma nggak tahu nanti hasil jadinya kayak gimana. Soalnya ini di preview aku lihatnya dia tuh nggak stabil gitu ya. Semoga aja ya dia lebih stabil ketika udah diproses. Hey cing, kucing, kita coba zoom digital 1,5 kali. Kok lari? Ini 2 kali. Tuh ada yang main juga di situ. Ini yang Full HD 60 fps. Lebih mulus, cuma ini bakal dikompres ke Full HD 30 ya. Ini lebih ngeliatin kestabilan gambarnya aja, soalnya kan biasanya kalau 60 fps dia tuh lebih nggak stabil daripada yang 30 fps. Ini kita coba pakai jalan. Ini lucu nih, ada bunga warna pink. Oke. Nah ini kalau buat kamera depan dia cuma bisa Full HD 30 fps, hasilnya kayak gini. Kalau tanganku lurus gini, dan ini kalau normal. Oke. Dan image range agak kurang karena bagian belakang putih gitu ya. Cuma muka lebih diutamain, jadinya oke lah. Muka masih kelihatan jelek, masih kelihatan bagus meskipun ini pakai masker. Masih kedeteksi kalau ada muka di sini. Gitu. Gimana menurut kalian? Untuk kualitas audionya juga bisa kalian nilai sendiri. Kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya iQOO Z7X ini itu adalah HP yang cakep dengan beberapa pertimbangan yang perlu kalian perhatiin. Pertama soal speaker yang masih mono. Kalian butuh nggak speaker yang keluarnya dari 2 arah, misal buat dipakai nonton atau main game. Terus yang kedua, kalian butuh nggak HP yang punya jepretan bagus karena HP kalian itu bakalan sering buat dipakai foto. Kalau kedua hal tadi itu nggak begitu penting buat kalian, aku rasa nggak akan jadi masalah ya, karena hal-hal lainnya di HP ini itu udah termasuk keren. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.